menyampaikan argumentasinya kepada pembicara satu dari kelompok pro. Waktu saya berikan 3 menit sejak lonceng dimulai. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh moderator yang terhormat Dewan Juri dan yang kami kasihi rekan-rekan berpikir dari kubu kontra. Pada kesempatan ini kami berdiri pada standing position pro dengan tegas, lugas dan mantap menerima mosi perdebatan kita, yakni budaya belis di Manggarai sudah ketinggalan zaman. Ada pun beberapa poin yang saya garis bawahi yang akan menjadi landasan kita untuk berdebat, yaitu belis. Belis adalah kebudayaan yang dimana seorang mempelai laki-laki akan memberikan mahar atau mas kawin kepada mempelai perempuan, di mana hal ini bertujuan untuk mewujudkan sebuah pernikahan. Lantas, kenapa kami sangat setuju budaya belis di Manggarai sudah ketinggalan zaman, yaitu budaya belis sangat mengekang kebebasan. Kebebasan pertama kali sudah digaungkan dalam revolusi Prancis, yaitu fraternité, égalité, dan liberté, di mana setiap negara di Indonesia mengadopsi itu ke dalam aspek-aspek yang mereka publikasikan, yaitu di Indonesia dapat kita lihat melalui demokrasi. Tapi nyatanya dalam budaya belis ini tidak ada yang namanya demokrasi. Hal inilah yang menunjukkan bahwasanya budaya belis di Manggarai sangat-sangat sudah ketinggalan zaman. Pertama, saya meninjau ini dari kegiatan sebelum belis itu ditetapkan, ada yang namanya perundingan antara kedua belah pihak. Tapi ironisnya di sini kedua mempelai tidak ditempatkan atau tidak ikut serta dalam perundingan atau musyawarah yang dilakukan. Dan yang kedua, ditinjau dari budaya belis yang semakin meningkatkan kemerosotan ekonomi yang ada di Manggarai. Silakan. Oke, terima kasih saudara. Saudara menyatakan bahwa budaya belis sangat tidak demokrasi. Tetapi saudara, budaya belis hadir karena budaya belis itu sangat demokrasi, yang dimana sebelum menentukan kesepakatan tentang belis tersebut ada yang namanya perundingan. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa budaya belis itu sangat demokrasi. Terima kasih. Di sini kunci dalam sebuah perdebatan adalah memiliki literasi yang kuat. Jadi di sini perlu Anda ketahui bahwa dalam perundingan belis tersebut kedua mempelai tidak diikut sertakan, sementara mereka lah yang seharusnya menentukan jodoh. Lantas kenapa? Sekali lagi saya tegaskan di sini tidak ada yang namanya akses demokrasi karena kedua mempelai tidak disertakan. Interupsi terima, silakan. Oke, terima kasih saudara. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa sebelum kaum atau keluarganya melakukan perundingan, tentunya mereka melakukan kesepakatan terhadap anak-anaknya, yang dimana antara orang tua atau keluarga besarnya dan anaknya tersebut sudah melakukan kesepakatan, sehingga di sini kami tegaskan itu sangat demokrasi. Oke, terima kasih sekali lagi. Pertama, saya meminta bukti atas perundingan antara pihak keluarga dengan calon yang akan dinikahkan. Dan yang kedua, saudara, sekali lagi saya tegaskan, saya meninjau dari apabila kedua pasangan memasuki usia dewasa, lantas kenapa mereka tidak diikut sertakan dalam diskusi dalam perundingan belis? Silakan saudara. Baik, para moderator, silakan. Oke, terima kasih saudara. Seperti yang sudah kami lihat sendiri pada nyatanya, ada bagaimana keluarga kami mengadakan namanya budaya belis, di mana pada saat kakak kami menikah atau sebelum menikah ada yang namanya perundingan antara keluarga, di mana orang tua kami menanyakan hal tersebut terhadap kakak kami yang mau menikah. Di sini ada perundingan antara orang tua dan anaknya. Terima kasih. Saya mengerti maksud Anda. Jadi di sini kunci dari sebuah perdebatan ilmiah adalah memiliki data yang ilmiah. Lantas kita lihat dari pembicara satu dari kubu kontra tidak menyajikan data tersebut dalam konteks ilmiah. Jadi dapat diragukan sekali bahwasanya data tersebut tidak memiliki kevalidasian. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih kepada pembicara pertama dari kelompok pro. Sekali lagi perhatikan
bahwasanya budaya belis ini adalah salah satu bentuk dari human trafficking yang dimana ada yang namanya perdagangan perempuan karena budaya belis ditinjau dari yang namanya sisi ekonomi sosial dari seorang perempuan. Terima kasih. Oke, terima kasih saudara. Dewan Juri yang terhormat, saudara-saudari sekalian. Budaya belis adalah budaya yang merupakan turun-temurun dari nenek moyang, yang dimana budaya belis ini merupakan bentuk penghargaan terhadap kaum perempuan. Saudara menyatakan tentang permasalahan yang dimana budaya belis memperjualbelikan perempuan. Apakah saudara punya bukti akan masalah tersebut? Baik, diterusin. Sesuai dengan pernyataan Anda tadi bahwa budaya belis ini adalah sebuah hukum yang tidak tertulis, kita dapat melihat dalam realita kehidupan sehari-hari bahwasanya harga mahal dari belis itu ditentukan dari sisi sosial ataupun jabatan yang dinyami oleh calon pengantin perempuan. Lantasan di sini saya menunjukkan bahwasanya terjadi kasus yang disebut sebagai human trafficking. Waktu interupsi selesai. Sekali lagi perhatikan moderator. Oke, silakan. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa budaya belis ini hadir sebagai kesetaraan dan penghargaan, di mana dalam budaya Manggarai ada yang namanya pemberian harta warisan terhadap kaum laki-laki. Oleh karena itu, budaya belis ini hadir sebagai bentuk kesetaraan, di mana kaum perempuan menerima belis dari kaum laki-laki. Dan yang kedua, budaya belis hadir sebagai kesetaraan, di mana kaum laki-laki memberikan belis sesuai dengan status. Ya, itu lantas itu merupakan bentuk penghargaan terhadap kaum perempuan, di mana keluarga perempuan yang sudah membesarkan anaknya dari kecil hingga anaknya tersebut berstatus, lantas itu harus diperhatikan oleh kaum laki-laki. Ya, di sini saudara, sekali lagi saya menegaskan, jika dilihat dari yang namanya jika saudara meningkatkan tentang kesetaraan, dilihat dari status sosial dari seorang perempuan, tentu adanya diskriminasi dalam kehidupan setiap perempuan yang tidak memiliki status sosial yang mapan, tentunya akan mendapatkan nilai belis yang sangat rendah. Oke, terima kasih. Silakan ditanggapi. Terima kasih saudara. Oleh karena itu, hadirnya perundingan antara kaum laki-laki dan keluarga besar perempuan sebelum diadakan nilai belis tersebut. Hal tersebut diadakan perundingan. Perundingan inilah yang menentukan berapa besar nilai belis tersebut. Oleh karena itu, kami sekali lagi tegaskan bahwa budaya belis hadir sebagai kesetaraan dan penghargaan terhadap kaum perempuan. Waktu Anda akan. Sekian dan terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih kepada pembicara satu dari kelompok kontra. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua peserta debat yang terhormat, kita ada mekanisme dari perhatikan maksudnya. Baik. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pembicara dua dari kelompok pro untuk menyampaikan argumentasinya, dan waktu Anda 3 menit dimulai sejak lonceng dibunyikan. Oke, baik. Kunci dalam sebuah perdebatan adalah mendengarkan. Tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh tim kontra, di mana sedari tadi pembicara satu tim kami meminta data berkaitan dengan argumen yang Anda sampaikan, di mana di saat ini kita sedang bersifat ilmiah. Artinya, data yang kita sajikan harus bersifat ilmiah. Dan Anda tidak menyertakan waktu atau tempo peristiwa yang Anda argumenkan tadi. Dan lanjut ke argumen saya. Di sini kami sangat menerima mosi perdebatan kita kali ini, yaitu budaya belis di Manggarai sudah ketinggalan zaman. Budaya belis di Manggarai sudah ketinggalan zaman. Hal tersebut disebabkan oleh budaya belis tersebut tidak mengikuti arus globalisasi, di mana dalam budaya belis adanya pengekangan terhadap kebebasan berpendapat. Seperti kita ketahui, ketika seseorang ingin menentukan nominal belis, hal tersebut melalui musyawarah. Namun pada kenyataannya, musyawarah tersebut tidak menghadirkan pasangan atau calon suami istri yang akan dinikahkan. Tetapi malah dilakukan. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan. Sementara ketika seorang pasangan suami istri yang hendak menikah, mereka itu sudah memiliki pemikiran yang dewasa dan matang. Tetapi kenapa mereka harus dilakukan? Kenapa mereka tidak terjun langsung dalam upacara atau saat musyawarah? Dan
dari berita yang kami peroleh di flores.com. Adapun hal yang ditimbulkan dari adanya budaya Belis, yaitu merosotnya ekonomi, di mana ketika seorang pria tidak mampu menerima Belis yang sudah diberikan atau diminta oleh keluarga perempuan, pastinya hal tersebut akan memicu tindakan seperti batal nikah ataupun KDRT. Interupsi saudara. Silakan. Saudara, tadi Anda mengatakan bahwa adanya Belis ini tidak ada yang dinamakan demokratis atau musyawarah antara kedua belah pihak, dan itu tidak mendatangkan kedua belah pihak yang menikah. Jadi saudara, di sini saya ingin meminta, apakah Anda memiliki data atas itu semua? Terima kasih. Interupsi selesai, silakan ditanggapi. Baik saudara, sepertinya tim kontra sangat minim akan literasi. Sebenarnya kami tidak perlu memberikan data berkaitan dengan budaya Belis. Jika Anda adalah orang Manggarai ataupun tinggal di Manggarai, pasti Anda mengetahui struktur budaya Belis, di mana ketika Belis itu dilakukan atau dijalankan, yang hadir pada acara Belis tersebut bukanlah pasangan suami istri, melainkan diwakilkan. Baik, interupsi, saya persilakan kepada Oke, terima kasih saudara. Tadi Anda mengatakan bahwa dengan adanya Belis di Manggarai ini tidak mendatangkan kedua belah pihak yang akan melakukan sebuah pernikahan. Jadi saudara, tapi pada kenyataannya kita melihat, kita sebagai orang Manggarai, kita telah mengetahui bahwa adanya Belis ini ada yang dinamakan dengan musyawarah. Di sini kedua belah pihak yang akan menikah pasti akan melakukan kesepakatan dan menghadiri musyawarah tersebut. Terima kasih. silakan ditanggapi. Baik saudara, sepertinya Anda tidak menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan, di mana pada saat ini, di saat acara Belis, kedua belah pihak dihadirkan, tetapi yang tidak dihadirkan adalah kedua pasangan yang ingin menikah. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa Anda sangat minim akan literasi, di mana di kebudayaan Belis di Manggarai tidak disertakan pasangan calon. Oke, baik, waktu interupsi saya berikan kepada kelompok. Terima kasih saudara. Tadi Anda mengatakan mengenai gagal pernikahan karena Belis yang terlalu mahal. Tapi perlu kita ketahui bahwa dengan adanya Belis itu sendiri, contohnya pada saat Belis itu tidak langsung dibayar di muka, tetapi itu dilanjutkan pada keluarga. Misalnya dari kaum perempuan, saudara dari kaum perempuan Interupsi selesai. menikah dilanjutkan. Silakan. Justru saudara, dengan hadirnya Belis dapat menimbulkan yang namanya batal nikah. Dikutip dari berita yang kami peroleh dari flores.com Rabu 12 April 2017, di mana pasangan yang berinisial MM dan RA batal nikah karena lantaran pihak laki-laki tidak mampu membayar Belis yang diberikan oleh pihak perempuan. Oleh karena Baik, kita dengarkan interupsi dari kelompok. Oke, saudari mempertanyakan mengapa pada saat perundingan dihadirkan yang namanya ketua atau orang yang paling tertua dari kaum keluarga tersebut. Itu dikarenakan bentuk penghargaan dalam keluarga. Perlu kita ketahui bahwa dalam Manggarai ini kita adalah Waktu interupsi selesai. Sekarang saya kesempatan kepada kelompok pro, masih merespon, masih waktu. baik saudara, sepertinya Anda sangat tidak mendengar dengan baik apa yang kami sampaikan, di mana sedari tadi kami tidak menanyakan tentang hadirnya ketua dalam urusan Belis, tetapi perlu Anda ketahui hadirnya Belis sangat ketinggalan zaman. Waktu Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, ketika melakukan interupsi maka waktu normal saya berikan, tapi saya menggunakan waktu interupsi. Jadi harap Anda bisa to the point, Terima kasih kepada pembicara dua dari kelompok pro. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pembicara dua dari kelompok kontra. Waktu Anda 3 menit terhitung sejak lonceng dibunyikan. Silakan. Dewan juri yang terhormat, moderator serta timekeeper yang kami hormati, serta rekan berdiskusi yang kami hormati, dan para audiens sekalian yang kami hormati. Selain argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami tadi, kami juga memiliki argumen yang mendasari kami bahwa kami sangat menolak mosi perdebatan kita pada hari ini. Sekali lagi kami di sini menyatakan, kami berdiri di sini untuk kembali menegaskan bahwa kami sangat menolak mosi perdebatan kita pada hari ini.
perempuan. Dapat diketahui bahwa Belis adalah... Silakan saudara. Silakan. Baik saudara, dalam Belis tidak ada yang namanya kesepakatan, di mana kesepakatan adalah hasil yang diperoleh karena persetujuan dari kedua belah pihak. Namun pada kenyataannya, Belis tidak disetujui oleh kedua belah pihak, di mana Belis tersebut hanya disetujui oleh satu pihak, yaitu pihak wanita. Sementara Selanjutnya silakan kelompok respon atau menanggapi. Oke, terima kasih saudara atas instruksi yang telah Anda lakukan kepada argumen kami. Saudara, sepertinya di sini Anda keliru dan salah pemahaman tentang Belis. Belis di sini adalah hasil kesepakatan antara dua belah pihak, pihak perempuan dan juga pihak laki-laki. Jadi di sini para dewan juri yang terhormat, kita harus melihat dari sisi yang sesungguhnya bahwa Belis adalah hasil kesepakatan dari dua antara belah pihak. Tadi saudara mengatakan bahwasanya Belis bukanlah sebuah perdagangan, tapi kenapa Belis itu juga ditinjau dari status sosial dari seorang perempuan? Kita ibaratkan dengan sebuah barang. Barang memiliki harga yang tinggi jika memiliki kualitas yang tinggi juga. Sama halnya dengan status perempuan dalam budaya Manggarai memiliki harga Belis yang tinggi bila status sosialnya tinggi. Maka terima kasih. Terima kasih saudara. Saudara, kita di sini sebagai orang Manggarai harus kembali kepada hakikat Belis. Belis adalah sebuah budaya Manggarai yang mengutamakan penghargaan serta keseriusan dari pihak lelaki. Saudara-saudari sekalian, di sini kita jangan salah mengartikan Belis bukan tentang perdagangan, melainkan Belis diberikan sesuai dengan melihat dari sosial seorang perempuan itu adalah tanda kehormatan seorang lelaki kepada kaum perempuan. Oke, baik saudara, Anda mengatakan bahwa Belis tersebut tidak merupakan sebuah perdagangan. Namun dengan adanya Belis memicu tindakan diskriminasi seperti yang Anda katakan bahwa Belis dipandang sebagai dari status sosial. Oleh karena itu dalam Belis ada yang terjadi tindakan diskriminasi di mana hadirnya Belis Selesai. Masih ada waktu. Silakan. Oke, terima kasih saudara. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Manggarai adalah daerah yang menganut budaya patrilineal, yang dimana di sini lelaki sudah menerima warisan dari keluarganya, dan di sini patut perempuan harus dibelis, di mana di sini Belis hadir sebagai kesetaraan. Terima kasih banyak. Selesai. Sekali lagi, terima kasih kepada pembicara dua dari kelompok kontra. Baik, selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, peserta debat yang saya hormati, selanjutnya saya beri kesempatan untuk menyampaikan argumentasi berkaitan dengan mosi debat kita pada hari ini. Budaya Belis di Manggarai sudah ketinggalan zaman. Anda diberi waktu 3 menit dan dimulai sejak tanda lonceng dibunyikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan Dewan Juri yang saya hormati serta rekan-rekan berpikir intelektual dari tim Pro yang saya kasih. Kembali lagi saya tegaskan bahwa kami menolak, kami setuju terhadap mosi perdebatan kita kali ini bahwa budaya Belis Manggarai sudah ketinggalan zaman. Sebelum saya masuk ke argumen saya akan menjelaskan beberapa terhadap kacamata yang disampaikan oleh bicara 1 dan bicara 2 dari tim kontra. Saudara mengatakan bahwa Belis sebagai bentuk penghargaan, tetapi bukan bentuk penghargaan terhadap perempuan, tetapi tidak melihat sisi laki-laki. Kita bisa melihat bahwa laki-laki terbebani dengan mahalnya Belis yang dibebankan oleh pihak perempuan. Terus yang kedua itu perundingan atau kesepakatan yang tidak menemukan titik temu. Pertanyaan dari saya, bagaimana dengan kesepakatan atau perundingan dari kedua pihak yang tidak menemukan titik temu sehingga menimbulkan resiko negatif seperti kasus pada 12 April 2017 di Desa Compang Katak, sambil rampas pasangan itu melakukan hal-hal dan setelah ditangkap polisi dan setelah ditanya kepada pihak laki-laki, dia memberikan alasan bahwa dia tidak mampu memberikan atau membayar Belis yang dibebankan oleh pihak perempuan. Itu merupakan salah satu contoh bahwa Belis sudah ketinggalan zaman di Manggarai. Yang kedua itu beban ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di NTT, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,93% nasional, 5,93%. Hal ini yang menunjukkan bahwa ketika
pihak perempuan memberikan belis kepada pihak laki. Kalau laki-laki tidak mampu memenuhi tuntutan belis tersebut, hal inilah yang menimbulkan resiko terjadinya kawin lari dan hal-hal lainnya yang tidak diinginkan. Itu makanya budaya belis sudah ketinggalan zaman. Terus pertanyaan dari saya tadi, bagaimana dengan perundingan atau kesepakatan yang tidak menemukan titik temu antara kedua belah pihak karena mahalnya belis yang dibangun oleh pihak perempuan. Terima kasih. Waktunya cukup banyak. Interupsi saudara. Silakan dari kelompok silakan. Waktu Anda. Oke, terima kasih saudara. Saudara menyatakan bahwa budaya belis ini membebani pihak laki-laki. Tetapi saudara, sepertinya saudara keliru akan yang namanya budaya belis. Yang dimana budaya belis merupakan bentuk pertanggungjawaban atau bentuk bagaimana kaum perempuan menguji keseriusan dari kaum laki-laki. Oke, waktu interupsi selesai. Silakan. Itu baik. Saya sudah memberikan data bahwa bagaimana belis itu membebani pihak laki. Nah, di mana pihak laki itu dan pihak perempuan itu atau pasangan itu melakukan aksi kawin lari karena tidak mampu memenuhi tuntutan dari perempuan. Saya sudah memberikan data. Sedari tadi pembicara satu dari tim kontra tidak memberikan data yang valid. Sertakan data. Dari tadi pembicara satu memberikan data bahwa berkaitan dengan keluarga kekayaan yang tadi dilihat menurut presiden sendiri tidak berdasarkan data yang valid. Jadi saya sudah memberikan data mengapa budaya belis itu sudah ketinggalan zaman karena membalik pihak laki-laki. Di mana terjadi dengan kasus kawin lari yang terjadi di Jombang Kata, Desa Sambirapa. Sedangkan pihak bicara saya tidak memberikan data yang valid. Terima kasih. Baik, sekali lagi. Silakan. Terima kasih saudara, seperti yang saudara katakan mengenai dampak negatif perkawinan lari. Tapi sebabnya ada tongka dalam suatu adat untuk pertemuan musyawarah pada saat ada belis. Dia sebagai penengah untuk kesepakatan antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan, saudara. Waktu Anda habis. Silakan. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan. Itu yang menjadi sebuah pertanyaan saya. Bagaimana dengan perundingan atau kesepakatan yang tidak menemukan titik temu antara pihak laki-laki dan pihak perempuan karena halnya belis yang dibebankan oleh pihak mempelai perempuan pada pihak laki sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Pertanyaan saya belum dijawab oleh bicara satu dan bicara dua. Terima kasih. Oke, baik. Itu dikarenakan tidak ada keseriusan dari kaum laki-laki. Yang dimana seperti yang sudah kami tegaskan tadi bahwa budaya belis hadir sebagai bentuk pengujian bagaimana keseriusan dan pertanggungjawaban dari kaum laki-laki. Terima kasih. Oke, baik. Waktu itu. Ya baik, bukan tidak ada ketidakseriusan tapi proses kami lagi terjadi karena tidak menemukan titik temu antara pihak laki dan perempuan karena belis yang dibebankan oleh mempelai wanita ini sangat besar pada pihak laki karena tidak mampu membayar belis yang diminta oleh perempuan, makanya terjadi proses kawin lari bukan berdasarkan atau ketidakseriusan antara mempelai. Mereka kan melakukan kawin lari kalau logika berpikirnya mereka melakukan kawin lari karena mereka mau melanjutkan hubungan yang serius, makanya mereka mau tidak mau harus menikah atau kawin lari. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada pembicara 3 dari kelompok pro. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa waktu Anda 3 menit untuk menyampaikan argumentasi dan silakan pembicara 3 menyampaikan argumentasi berkaitan dengan mosi debat kita pada sore hari ini. Anda boleh berbicara setelah tanda lonceng dibunyikan. Terima kasih semuanya yang kami hormati Dewan Juri sekalian, moderator, timekeeper, serta rekan-rekan diskursus yang serta para audiens yang telah hadir pada hari ini. Seperti yang sudah dibicarakan oleh pembicara 1 dan pembicara 2, dengan sangat baik bahwa kami menolak mosi pada hari ini. Sebelum saya lanjut kepada argumen saya akan menyanggah dari tim pro, di mana tim pro sangat keliru dengan belis yang ada di Manggarai, di mana belis itu bukan perdagangan. Jika belis untuk perdagangan, untuk apa ada budaya belis di Manggarai jika hanya untuk perdagangan? Saya lanjut kepada argumen saya, seperti yang sudah dibicarakan oleh pembicara 1 tadi, bahwa belis itu menyebutkan kesetaraan dan penghargaan di antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, di mana kesetaraan yang dimaksud itu di Manggarai itu ada budaya patriarkal di mana seorang lelaki menerima warisan dan itu akan menyebabkan kesetaraan karena perempuan juga diberi belis dan penghargaan. Seorang laki-laki yang serius terhadap kaum perempuan
berupa Baileys itu sendiri. Demokrasi, di mana pada saat sebelum melaksanakan pernikahan pasti adanya Baileys, yaitu melakukan pertemuan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan atau keluarga besar, di mana dengan adanya permusyawaratan atau demokratis itu sesuai dengan tuntutan zaman, maka Baileys itu sesuai dengan tuntutan zaman dan tidak ketinggalan zaman. Lalu tanggung jawab dan keseriusan. Jika seorang laki-laki ingin menikahi seorang kaum perempuan, dia harus memiliki tanggung jawab dan keseriusan. Dia harus mempersiapkan semua yang dia butuhkan untuk menikahi kaum perempuan itu. Maka dengan adanya Baileys ini membuktikan tanggung jawab dan keseriusan dari seorang kaum laki-laki, di mana dengan adanya Baileys ini menunjukkan keseriusan jika dia kawin seperti yang Anda katakan, atau jika dia tidak melakukan. Silakan saudara. Silakan kelompok pro. Oke, di sini saya menegaskan sekali lagi, atas dasar apa saudara tidak menyetujui bahwa itu adalah bentuk sebuah perdagangan, karena pada di zaman sekarang kita lihat bahwa banyak sekali isu yang dinamakan dengan perdagangan manusia. Lantas jika Anda ketahui bahwa budaya yang melahirkan kasus perdagangan manusia tersebut, dan salah satu budaya yang melahirkan kasus perdagangan manusia tersebut adalah budaya Baileys, lantas kami melihat dan tinjauan bersama. Terima kasih saudara. Tapi kembali lagi kepada hakikat budaya Baileys sebagai penghargaan, dan mengenai penghargaan tentang perjuangan belian manusia. Perjuangan belian manusia itu tanpa persetujuan dari mereka sendiri. Baileys itu dengan persetujuan diri sendiri dari keluarga besar, laki-laki maupun perempuan, dan itu bukan suatu perdagangan manusia, saudara. Lanjut pada argumen saya, yaitu fleksibilitas dan adaptasi, di mana Baileys itu sendiri sesuai dengan hitungan zaman, di mana fleksibilitas bentuk. Silakan saudara. Tadi saudara juga mengatakan bahwa Baileys itu sangat demokrasi. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, demokratiskah jika kedua mempelai tidak diikutsertakan dalam perundingan Baileys? Silakan ditanggapi. Terima kasih saudara. Demokratis itu berarti permusyawaratan. Kaum laki dari keluarga besar, kaum laki-laki maupun kaum perempuan, pasti mereka sudah melakukan komunikasi. Di situ dengan adanya permusyawaratan sesuai dengan tuntutan zaman, itu demokrasi. Ya baik, kembali lagi ke pertanyaan saya, bagaimana dengan demokrasi atau musyawarah atau perundingan yang tidak menemukan titik temu? Di sini banyak yang terjadi kasus kali lagi, atau bahkan yang didasarkan karena ketika pertemuan atau musyawarah yang terjadi tidak menemukan titik temu, atau Baileys yang ditanggungan kepada pihak laki-laki sangat besar dari pihak perempuan, sehingga mau tidak mau pasangan itu harus melakukan. Silakan. Permusyawaratan itu ada untuk menemukan titik tengah, di mana dalam Baileys itu ada namanya tongkat. Dia sampai sebagai penengah dari permusyawaratan tersebut. Dan jika seorang laki-laki serius, pasti dia akan melaksanakan pernikahan tersebut dan serius untuk menjalankan pernikahan tersebut. Lanjut pada argumen saya, itu fleksibilitas, di mana Baileys itu sesuai dengan tuntutan zaman, di mana bentuk Baileys pada zaman dahulu itu bentuk hewan ataupun benda, tetapi sekarang ini sudah berubah, bisa fleksibilitas sesuai dengan tuntutan zaman, itu bisa menggunakan uang. Maka Baileys itu sangat sesuai dengan tuntutan zaman. Terima kasih. Mari kita berikan applause untuk kedua tim ini. Dewan juri yang terhormat, para peserta debat yang saya kasihi, sekarang Anda akan memasuki tahap akhir. Anda akan memberi waktu 1 menit untuk menyampaikan closing statement, dan Dewan ini percaya bahwa Anda bisa meyakinkan Dewan juri berkaitan dengan kelompok Anda bahwa Anda bisa memenangkan mosi debat sore hari ini. Silakan Anda menyampaikan closing statement, dan saya beri kesempatan kepada kelompok pro, perwakilan kelompok pro menyampaikan closing statement. Waktu Anda dimulai sejak lonceng dibunyikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Dewan Juri yang terhormat. Sekali lagi kami menegaskan bahwa kami sangat menerima mosi perdebatan kita, yakni budaya Baileys di Manggarai sudah ketinggalan zaman. Ada pun beberapa landasan yang sudah kami jelaskan tadi. Yang pertama, budaya Baileys sangat mengekang kebebasan karena tidak ada yang namanya demokratis dalam budaya Baileys. Dan yang kedua, budaya Baileys
tentu menyebabkan krisis ekonomi dalam kehidupan negara. Dan yang kedua, di sini kami menegaskan bahwasanya tim kontra sudah tidak dapat mendukung posisi mereka sendiri karena mereka tidak dapat menjawab beberapa pertanyaan yang kami suguhkan, di mana dinilai dari argumentasi yang tidak diperkuat dengan data yang kami minta. Dan yang kedua, mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan bahwasannya kedua mempelai yang ikut serta yang tidak diikut sertakan dalam Belize ini menunjukkan bahwa demokrasi itu tidak ada dalam kebudayaan Belize. Terima kasih. Pada kelompok sekali lagi saya tegaskan posisi satu. Jadi silakan Anda menyampaikan posisi dan sampaikan kepada dewan juri bahwa Anda layak memenangkan mosi debat pada sore hari ini dengan mosi budaya Belize Negara sudah dalam zaman. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak bersiap dan waktu minat. Dewan juri yang terhormat, sebagai rekan tim berdiskursus, kami mengapresiasi argumen yang telah disampaikan oleh tim pro. Tetapi kami menemukan kekurangan dari argumen tersebut, di mana pembicara pertama, kedua, dan ketiga dari tim pro menyampaikan argumen yang didukung dengan data, tetapi argumen tersebut tidak dipertanggungjawabkan. Yang kedua, tim pro sepertinya keliru dengan mosi perdebatan kita. Yang ketiga, tim pro tidak memindas semua sanggahan yang telah tim kami berikan, dan tim pro juga tidak menggunakan pemahaman atau argumen mereka sendiri, yang dimana mereka mengandalkan data ataupun kutipan-kutipan, yang dimana perlu kita ketahui bahwa dalam perdebatan kita memperdebatkan argumen. Sedangkan dewan juri yang terhormat, kita sudah melihat bagaimana tim kami menyampaikan argumen yang sangat bisa dipertanggungjawabkan walaupun kami tidak memberikan data ilmiah, dan tim kami juga menyampaikan argumen yang logis, dan tim kami membantah semua sanggahan yang telah diberikan. Terima kasih. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, para peserta debat yang saya hormati, para panitia, sekali lagi saya mengajak kita semua